Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, mamang budaya, salam kebajikan. Kembali lagi dengan saya Arya Valeksi Yusua Yaesya di channel YouTube saya Arya Valeksi. Ya, kali ini saya akan mempresentasikan salah satu tugas saya, yaitu PKMI dari mata kuliah Pancasila. Nah, sebelumnya kalian pasti melihat secara sekilas judul dan juga topik yang akan saya bahas, kan? Saya akan ulangi lagi. Topik yang akan saya bahas adalah budaya dan keberagaman dengan subtopiknya yaitu bahasa dan tradisi lisan. Nah, kalau judulnya adalah dampak perkembangan zaman terhadap keberadaan bahasa Jawa dan tradisi lisan aksara Jawa. Nah, pasti pada penasaran bukan? Baiklah, kalau penasaran, tanpa menunggu lama lagi, mari kita akan lihat bagaimana penelitian ini akan berjalan. Next slide. Waktu terus berjalan tanpa kenal yang disebut berhenti. Begitu pula kita manusia dipaksa untuk berkembang dari keadaan kita sebelumnya, untuk mewujudkan sesuatu yang lebih baik, untuk membuat masa depan yang lebih cerah, untuk menemukan sesuatu yang baru, dan untuk merubah sesuatu. Melihat perkembangan zaman yang silih berganti ini, buat kita harus bisa beradaptasi, terutama di zaman era evolusi industri 4.0 dan era society 5.0, yang merupakan zaman perubahan total di mana tercipta sebuah dunia baru yang bernama dunia maya, yang sangat bersifat universal dan luas, di mana sebuah informasi dapat dengan mudah kita akses dari berbagai situs-situs dan berbagai negara lainnya. Memang sangat menguntungkan, tapi jika kita lihat dari sisi lainnya, ada dampak negatif yang dibawanya, yaitu seperti mengulangi eksistensi budaya lokal Indonesia yang sudah berkembang dan sudah menjadi identitas negara kita sendiri. Disinilah penelitian ini sangat diperlukan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui sejauh apakah pengaruh perkembangan zaman terhadap pengetahuan bahasa daerah dan tradisi lisan, di mana penelitian ini lebih fokus pada bahasa Jawa yang digunakan oleh orang-orang di Pulau Jawa dan juga tradisi lisan yang bernama Hana Caroko atau aksara Jawa. Alasan saya lebih fokuskan kepada bahasa Jawa dan aksara Jawa karena memang saya sendiri adalah warga dari Pulau Jawa, dan ketepatan sekali memang saya tidak terlalu pandai dalam bahasa ini, sehingga saya ingin mengupas, bertanya kepada para warga masyarakat lainnya bagaimana pendapat mereka tentang bahasa Jawa ini dan apakah mereka paham dan mengenal tentang aksara Jawa. Metode penelitian kali ini yang saya pakai adalah data kuantitatif, yaitu menggunakan sampel. Kita mengukur berapa banyak sampel menjawab suatu pertanyaan tersebut. Nah, pada kali ini ada dua jenis dari data kuantitatif ini. Yang pertama, aku menggunakan wawancara secara online dalam bentuk kuesioner. Dan yang kedua adalah wawancara offline dengan tatap muka. Target dari kuesioner ini adalah para remaja dari umur 16 sampai 24 tahun. Dan saya sebarkan ke grup-grup yang saya punya. Kebanyakan yang mengisinya adalah para mahasiswa dari Universitas Airlangga. Kemudian untuk wawancara secara tatap muka, saya lakukan dengan anak-anak sekolah menengah pertama yang ada di dekat tempat tinggal saya. Karena ada dua cara pengumpulannya, maka akan ada dua jawaban. Untuk jawaban pertama adalah dari kuesioner. Dari kuesioner, pertanyaan pertama adalah bahasa apa yang digunakan sehari-hari. Kebanyakan menjawab adalah gunakan bahasa campuran, dan menjawabnya itu sekitar 48%, hampir setengah persen dari jumlah keseluruhannya. Kemudian yang menjawab bahasa Indonesia ada 26%, bahasa daerah juga 26%. Terus saya bertanya, apakah
faktor yang mengakibatkan Anda memilih bahasa tersebut? Nah, kebanyakan mereka menjawab adalah faktor lingkungan. Ada 55 anak menjawab itu adalah faktor lingkungan. Dan kemudian yang menyusulnya adalah faktor dari diri sendiri, yaitu 30 anak menjawab begitu. Jadi bisa kita katakan pengaruh lingkungan sekitar yang akibat dari perkembangan zaman yang semakin maju ini bisa mempengaruhi bahasa yang kita pakai ini, jadi mempengaruhi tindakan-tindakan kita. Kemudian untuk tradisi lisannya, saya bertanya, apakah kalian tahu apa itu aksara Jawa? Dan mereka tahu. Tapi apakah mereka hafal? Nah, ternyata sebanyak 58% tidak hafal, hanya 42%. Tapi ini lumayan, karena hampir setengah menghafal. Dan saat saya menanyakan, apakah arti dari sepenggal kata Hono Coroko itu, yang bisa menjawab benar hanya 50%. Yang lainnya masih salah. Mungkin ini dia yang saya sampaikan, yaitu tradisi lisan masih sangat kurang peminatnya. Padahal ini adalah suatu pelajaran wajib. Tetapi kenapa yang hafal cuma 50% saja? Kemudian kita akan beralih ke bagian wawancara. Nah, karena saya mewawancarai anak sekolah menengah pertama, pastilah mereka masih biasa, karena mereka pasti berhasil belajar bahasa Jawa dan juga aksara Jawa ini, teman-teman. Nah, saat saya menanyakannya, yang menggunakan apa bahasa sehari-hari? Yang pertama, yang paling tinggi adalah tetap campuran. Sungguh, dia ada 45% yang menggunakan bahasa campuran dari ketiga bahasa itu. Kemudian ada yang menggunakan bahasa Indonesia adalah 40%, dan bahasa daerah hanya 15%. Semakin menurun. Kemudian saya ditanya apakah faktor yang menyebabkan memilih bahasa tersebut, dan lingkungan masih memimpin dengan 19 orang. Dan diri sendiri ada di tingkat kedua. Jadi hasil wawancara dan hasil ini tidak terlalu jauh berbeda, teman-teman. Kemudian data dari tradisi lisan, saya tanyakan apakah hafal atau tidak. Nah, ternyata ada 75% hafal dan 25%-nya tidak. Ini benar-benar membuktikan sebenarnya mereka belajar dengan benar. Walaupun memang benar, tidak semua belajar dengan serius tentang aksara Jawa ini. Tapi saya benar-benar apresiasi bahwa sampai 75% orang masih mengingatnya. Saat saya bertanyakan apakah arti dari kata Hono Coroko, 50% berhasil menjawab benar. Dari 75% tadi yang hanya bisa menjawab benar hanya 50%. Nah, ini ternyata walaupun kita masih hafal, kita masih tidak tahu selak beluknya, atau bisa dikatakan lebih mengenal lebih dalam. Disinilah yang perlu kita pelajari lagi. Padahal negara sendiri sudah mempunyai pasal di dalam UUD 1945 yang membahas bahwa negara mempunyai tugas memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban manusia dengan nilai-nilai kebudayaannya itu tidak hilang sama sekali. Kemudian negara juga menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Ini sangat menunjukkan bahwa negara kita itu sangat peduli terhadap budaya, bahasa, maupun tradisi kita semua. Jadi kita sebagai generasi muda ini harus bisa buka mata. Jangan kita terlelap, jangan kita buta karena tradisi dari luar yang begitu bagus, yang sangat menarik. Jangan sampai seperti itu, teman-teman. Kesimpulannya, memang benar pengaruh kembangan zaman ternyata memang membuat dampak negatif. Memang benar banyak dampak positifnya, tapi kita kalau lihat ada negatifnya. Tetap ini kita harus mengkritisinya, teman-teman. Nilai kebudayaan itu tanpa kita sadari mulai memudar dari diri kita. Kebudayaan yang dibahas tadi adalah bahasa Jawa dan juga aksara Jawa. Nah, penggunaan bahasa daerah sekarang sudah mulai turun, apalagi aksara Jawa, kecuali paling anak-anak yang masih mempelajari bahasa Jawa. Padahal itu sebenarnya adalah harta negara yang sangat berharga. Jadi, saya sangat sarankan untuk kita lebih memahami harta tersebut. Jangan sampai harta itu hilang. Jangan sampai harta itu direbut oleh orang lain. Apakah budaya itu sudah dibuat oleh nenek moyang kita? Kita ditugaskan hanya untuk menjaganya.
Itulah tugas kita sebagai generasi muda untuk meneruskan langkah-langkah yang sebelumnya, untuk mewariskannya kepada generasi yang akan datang. Oke, selamat siang. Dengan siapa? Nama saya Aurela Yesarelaya Arisya dan umur saya 13 tahun. Saya masih kelas 7 SMP. Di SMP ya. Menurut kamu bahasa apa yang sering kamu pakai sehari-hari?